Baik, kita mulai untuk hari ini mengenai sistem respirasi. Jadi sistem respirasi ini organnya sedikit. Jadi organnya mungkin ya rongga hidung, laring, trakea, bronkus, nanti baru paru-paru. Berarti hanya ada sekitar 5 ya. Organ utamanya ya paru-paru. Sedangkan yang selebihnya itu sifatnya saluran ya, atau menghantarkan udara dari luar sampai kepada paru-paru. Mekanisme utama adalah yang ada di paru-paru, yaitu berupa pertukaran antara gas oksigen dengan karbon dioksida, atau sebaliknya antara karbon dioksida di darah dibuang ke rongga paru-paru. Nah, ini kalau kita lihat lebih detail, ya, jadi banyak cabang yang berwarna kebiruan itu, dan setiap cabang nanti akan terpecah lagi menjadi ranting-ranting kecil, dan setiap ranting kecil nanti akan bermuara pada alveolus. Yang melakukan proses pertukaran gas adalah nanti alveolus. Ya. Nah, ini paru-paru kita ada 2, bagian kiri dan bagian kanan. Ya, ini dalam posisi dia trakeanya di belakang ya. Trakeanya di belakang berarti posisinya ini seperti menghadap ke depan dia ini. Jadi posisinya menghadap ke kita sekarang ini. Ya, karena trakeanya di belakang. Jadi paru-paru kalau menghadap ke kita berarti paru-paru kiri ya. Ini ada 2 gelambir. Ini lihat gelambirnya. Ya, ada 2 apa namanya kalau makan hati ayam ada lobus-lobusnya. Dan yang sebelah kanan ada 3. 1, 2, 3. Ya. Jadi kalaupun paru-parunya nanti mengalami kerusakan, salah satu gelambir ini bisa dibuang. Ya, jadi tidak perlu membuang keseluruhan paru-paru, ya, cukup membuang bagian yang rusak saja. Yang paling rentan mungkin paru-paru ini mengalami flek ya. Jadi orang yang merokok, orang yang hidup di pabrik, yang di pabrik triplek terutama, yang banyak partikel-partikel kecil yang berpeluang masuk ke paru-paru. Nah, itu paru-parunya rentan mengalami kerusakan. Nah, kalau sudah rusak biasanya susah untuk disembuhkan. Biar tidak menjalar ke kerusakannya ke yang lain, biasanya paru-paru yang rusak tersebut dibuang, diamputasi. Ya. Nah, jadi kita bisa hidup ya walaupun dengan paru-paru yang telah terbuang sebagian, ya baik dengan 3 lobus ataupun dengan 4 lobus. Cuma seperti itu, yang biasanya dikerjakan 5 orang, sekarang dikerjakan oleh 4 atau 3 orang. Jadi mungkin kita lebih mudah capek, ya lebih mudah ngos-ngosan karena paru-parunya sudah tidak sesempurna yang biasanya. Yang warna biru, kenapa diberi warna biru? Ini menggambarkan ada tulang rawan. Ya, jadi pada trakea, pada bronkus itu ada tulang rawan ya. Selain otot juga dilindungi oleh tulang rawan. Yang bagian ini, yang bagian bawah apa namanya ini? Diafragma. Diafragma ya. Diafragma itu selaput yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Ya. Kemudian pada bagian luar dari paru-paru ini ada pembungkus yang kita sebut dengan nama Pleura. Pleura. Ya. Jadi pleura ini menjaga, jadi walaupun kita loncat, walaupun kita bergerak, ya paru-paru tetap pada posisinya. Tidak bergerak ke sana kemari ya. Jadi menjaga posisi paru-paru tetap pada tempat yang semestinya. Ya, kalau kita perbesar lagi yang foto ini, ya ini foto paru-paru, kita perbesar salah satu sisinya untuk memperlihatkan alveolus. Tadi sudah saya katakan bahwa alveolus lah yang bertugas melakukan proses transport gas, yaitu oksigen dari alveolus ke darah merah, atau sebaliknya CO2 dari daerah merah ke alveolus. Nah, bagian yang dilingkari ini, yang kecil ini bagian yang berperan penting dalam proses difusi. Kalau kita perbesar bagian yang kecil ini, maka akan tampak seperti ini.
Ya. Jadi ini darah merahnya, ini bagian alveolusnya. Membran ini yang seperti tisu basah, ya, yang berfungsi menangkap oksigen, kemudian memindahkannya ke ruangan sebelah, atau sebaliknya menangkap karbon dioksida, memindahkannya ke alveolus. Kenapa membran ini harus basah? Ya, karena udara sifatnya menempel ke membran yang basah, ya. Jadi paru-paru kita itu selalu berlendir, selalu basah, ya, untuk mempermudah difusi antara O2 dan CO2. Tapi kalau terlalu basah juga tidak bagus, ya. Jadi harusnya kan udara lewat di alveolus, kemudian menempel ke dinding alveolus yang berisi sekret. Nah, ada kalanya karena ada kelainan, ada gangguan, produksi sekret berlebih, sehingga alveolusnya banjir. Kalau alveolusnya banjir, maka udara tidak bisa lagi masuk ke alveolus. Akibatnya tidak ada udara yang akan difusikan, karena rongga alveolus terlalu banyak berisi cairan. Nama penyakitnya apa? Secara umum disebut dengan nama edema, ya. Jadi edema itu adalah ketika alveolusnya terlalu banyak mengandung air, sehingga proses difusi antara sel darah merah dengan alveolus menjadi terganggu. Ya. Jadi seperti ini prosesnya. Nah, bagaimana proses udara atau gas bisa masuk ke sel darah merah? Jadi di sini sistemnya adalah menggunakan sistem tekanan. Udara akan masuk ke paru-paru jika tekanan udara di atmosfer lebih tinggi dibanding paru-paru. Sebaliknya, udara akan keluar dari paru-paru kalau tekanan di paru-paru lebih tinggi dibanding di lingkungan. Jadi konsepnya adalah memainkan tekanan udara. Sedangkan udara, hukum alamnya akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ya. Nah, bagaimana caranya memainkan tekanan udara di paru-paru? Dari SMA mungkin sudah dapat. Yang pertama ada namanya pernapasan dada, yaitu dengan cara membesarkan atau mengecilkan rongga dada menggunakan otot antar tulang rusuk. Ya. Jadi otot antar tulang rusuk kontraksi, rongga dada membesar, tekanan di paru-paru turun, udara masuk dari lingkungan. Sebaliknya fase membuang napas. Jadi prosesnya dimulai dengan otot antar tulang rusuk yang kembali turun, kemudian rongga dada mengecil, kemudian tekanan udara di paru-paru membesar atau naik, sehingga udara terdorong keluar dari paru-paru ke lingkungan. Jadi pada pernapasan dada ada ekspirasi, ada inspirasi. Nanti pada pernapasan perut juga sama, ada fase inspirasi dan ada fase. Jadi kalau inspirasi artinya mengambil udara ke paru-paru, kalau ekspirasi mengeluarkan udara dari paru-paru. Kita lanjut ke pernapasan perut. Jadi bedanya pernapasan dada dan perut adalah tergantung otot mana yang digerakkan. Kalau yang digerakkan otot antar tulang rusuk, maka dia adalah pernapasan dada. Sedangkan kalau yang digerakkan adalah otot diafragma, maka dia adalah pernapasan perut. Diafragma kondisi normalnya adalah melengkung, seperti yang gambar nomor 1, ini saat normal. Ketika kita memulai pernapasan perut, maka diafragma akan dikontraksikan. Ini gerakannya gerakan sengaja. Ketika mengambil napas, maka diafragma datar sehingga perut membesar, ya, perut menonjol ke depan, paru-parunya juga membesar. Paru-paru membesar, maka tekanannya turun. Ini bisa dilihat di sini. Ketika diafragma datar, maka tekanannya sekitar 758 mm Hg. Sedangkan tekanan di atmosfer adalah 760. Sehingga udara masuk dari atmosfer ke paru-paru dengan perbedaan sebesar 2 mm Hg. Sebaliknya, ketika diafragma kembali melengkung, tekanan di paru-paru akan menjadi 762. Sedangkan di atmosfer tetap 760. Maka udara akan mengalir dari tekanan tinggi dari 762 ke 760. Ini kapasitas udara di paru-paru. Jadi dalam keadaan normal, itu udara yang keluar masuk, yang hilir mudik di paru-paru kita itu hanya sekitar 0,5 liter. Walaupun paru-paru kita sebenarnya mampu menyimpan hingga 7 liter. Ya, ini kita sebut sebagai total kapasitas paru-paru, ya, sebanyak 6 liter. Namun saat keadaan normal, yang hilir mudik itu hanya sekitar 500 mili. Ada masanya kita
membuang dalam jumlah banyak. Misalnya saat berenang di bawah air ya. Jadi kan kita nggak mungkin kan mengambil udara di bawah air, maka ini kita biasanya akan membuang semaksimal mungkin. Ya, sebanyak mungkin sehingga tetap terjadi pembuangan karbon dioksida dari kapiler darah ke paru-paru. Kemudian ketika mau menyelam, biasanya kita menghirup udara sebanyak-banyaknya. Jadi kita penuhkan paru-paru kita sebelum terjun ke air, sehingga nanti ketika berenang kita bisa lebih lama berada di air. Jadi ini kita sebut sebagai kapasitas inspirasi sampai penuh 6 liter. Nanti setelah dalam air baru kita lepaskan secara bertahap. Jadi di sini ada volume 1 liter yang harus tetap ada di paru-paru. Kita sebut sebagai volume residu. Udara residu ini wajib ada. Itu karena kalau nanti dia kosong, maka akan ketemu dinding dengan dinding. Seperti balon yang udaranya habis, maka dinding balon akan ketemu dengan dinding balon. Nah, ini sifatnya basah, berair. Jadi kalau dinding paru-paru saling bertemu nanti lengket. Ya, sehingga susah lagi untuk melakukan proses pengembangan. Susah lagi untuk diisi dengan udara. Ya, jadi itu lebih ke situ alasannya kenapa tidak boleh kosong. Nah, ini ya tadi seperti yang kita katakan di awal bahwa proses masuknya udara itu menggunakan perbedaan tekanan. Sama juga proses difusi oksigen dari paru-paru, ini paru-paru, ke sel darah merah, ke arteri, itu juga menggunakan perbedaan tekanan. Nanti dari darah ke sel, itu juga menggunakan perbedaan tekanan. Begitu juga transportasi karbon dioksida dari sel, sampah ini tadi, setelah proses respirasi kan dihasilkan CO2, CO2-nya dibuang, dari sel itu ke darah menggunakan perbedaan tekanan, dari darah nanti ke paru-paru juga menggunakan perbedaan tekanan. Jadi kalau di alveolus katanya tekan oksigen itu 105, tekanan CO2 itu 40 mm Hg. Itu di alveolus. Sedangkan di darah, tekanan oksigen itu 100. Sedangkan tekanan CO2 40 mm Hg. Di alveolus 105, di darah 100 untuk oksigen. Maka dari mana ke oksigen akan berdifusi? Dari alveolus ke darah. Karena akan turun dari 105 ke 100. Jadi walaupun di alveolus campur antara oksigen dengan CO2, namun karena adanya perbedaan tekanan, maka kapiler arteri akan memilih hanya mengangkut oksigen. Tekanan oksigen di darah, di arteri itu 100. Sedangkan tekanan oksigen di sel itu 40. Maka otomatis oksigen gampang, secara mudah akan difusi dari arteri, ya, dari sel darah merah ke sel. Sedangkan karbon dioksida di sel 45, ya 45 mm Hg, sedangkan pada darah itu sebesar ini 40. Ya. Jadi di sel 45, sedangkan di darah 40, maka karbon dioksida akan pindah dari sel ke darah. Jadi ketika darah di vena, tekanan karbon dioksidanya sudah 45 karena sudah diisi dengan CO2 yang dari sel. Sedangkan oksigennya akan jauh turun menjadi 40. Tadi yang dari 100. Karena tadi sudah didonasikan, sudah diberikan kepada seluruh sel. Jadi ini arteri, ini di vena. Vena nanti akan mutar jantung, dari jantung ke paru-paru. Di paru-paru, tekanan CO2 di vena 45, tekanan di paru-paru adalah 40. Maka CO2 akan difusi dari vena ke paru-paru. Ya. Sebaliknya oksigen di vena 40, ya, dan di alveolus 105. Maka tidak mungkin oksigen keluar dari vena ke alveolus. Ya. Kemudian ini juga sudah dapat di SMA mungkin, kemarin juga sudah kita singgung sedikit, bahwa pengangkutan oksigen itu sebagian besar diikat oleh hemoglobin. Ya. Jadi oksigen itu 98,5% itu terikat dalam hemoglobin. Ya.
98,5. Yang 1,5% itu diangkut oleh plasma darah. Sebaliknya, karbon dioksida, jadi sekitar 87% karbon dioksida itu diangkut plasma. Hanya 13% yang diangkut oleh sel darah merah, berikatan dengan hemoglobin. Dari 87% tadi, itu 78% dalam bentuk ion, HCO3-, sedangkan 9% dalam bentuk karbon dioksida. Oke, nah ini kenapa orang berbeda-beda tingkat tingkat capeknya, tingkat lemasnya. Ada mungkin yang dalam kondisi suhu 30 derajat itu masih oke, ya belum ngos-ngosan. Tapi ada orang yang di suhu 25 derajat napasnya mulai tersengal-sengal. Nah, jadi banyak faktor yang mempengaruhi kenapa kita tersengal-sengal, karena oksigen di sel itu sudah turun, sudah kurang. Jadi sel mengasih kode ke otak bahwa saya kekurangan oksigen, maka otak akan memberi perintah ke paru-paru, tingkatkan frekuensi pernapasan. Dan paru-paru nanti akan ke jantung, jantung alirkan darah lebih cepat. Ya, sehingga jantung detak jantung menjadi lebih banyak. Jadi yang normalnya 70 menjadi mungkin 100 atau sampai 110 karena adanya kekurangan oksigen di sel, di jaringan. Kenapa kira-kira orang berbeda-beda tingkat ketahanannya terhadap kekurangan oksigen? Jadi banyak faktor. Yang pertama adalah tekanan oksigen. Coba lihat di sini. Kalau tekanan oksigennya sekitar 40, maka saturasi hemoglobin. Jadi kalau tekanan udara oksigen di atmosfer itu 40, maka kalau kita anggap hemoglobin ini sebagai truk, maka truk tersebut hanya mampu mengangkut 75% dari kapasitasnya. Jadi kalau 75% sudah melenting lagi oksigennya keluar, tidak bisa lagi dimuat. Jadi semakin tinggi tekanan oksigen di udara, ini lihat sampai 100, tapi nggak mungkin ya. Tekanan oksigen di atmosfer paling 21 lah mungkin ya. Jadi kalau sudah 100, maka oksigen, truk pengangkut tadi, truk hemoglobin, itu mampu mengangkat sampai 98 dari kapasitasnya. Jadi kenapa kalau di puncak gunung kita mudah kekurangan oksigen? Ya karena tekanannya sangat rendah. Semakin rendah tekanan oksigen, maka kemampuan hemoglobin untuk mengangkut oksigen juga semakin turun. Kita lanjut yang kedua, hubungan pH dan kadar karbon dioksida terhadap kemampuan angkut dari hemoglobin. Jadi ini yang merah ini, pH darah lebih rendah dari normal, maka tingkat kemampuan hemoglobin mengangkut oksigen juga turun. Jadi pH darah itu kalau turun itu sangat beresiko untuk gagal napas ya. Jadi kalau lagi di kerumunan, lagi sesak orang, lagi rame, lagi nonton konser mungkin, merasa kekurangan oksigen. Kenapa? Karena CO2 kan semakin banyak orang, semakin banyak CO2 yang dibuang ke udara. Akibatnya CO2 banyak di udara, tekanannya naik. Sehingga ketika alveolus, ketika paru-paru membuang CO2 ke udara, susah. Karena tekanan CO2 di udara tinggi. Akibatnya CO2 tertahan di darah, tidak bisa dikeluarkan. Kalau CO2 tertahan di darah, pH darah turun. Kalau pH darah turun, maka kemampuan hemoglobin mengangkut oksigen menjadi turun. Akibatnya oksigen di sel, di jaringan menjadi rendah. Sehingga rentan mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen. Kemudian ini pengaruh dari kandungan karbon dioksida. Ya otomatis sebaliknya ya. Semakin tinggi kandungan karbon dioksida, maka semakin rendahlah kemampuan angkut dari hemoglobin. Ini yang keempat, hubungan antara suhu darah dengan kemampuan angkut dari hemoglobin. Jadi kita akan mudah tersengal-sengal di udara panas, ya. Kita akan lebih mudah gelisah mungkin ya, tidak nyaman. Jadi kan ini dibuat di sini
suhu normal darah itu sekitar 37. Kalau naik sampai 43, ketika kita berada di cuaca yang panas, maka oksigen yang bisa diangkut oleh hemoglobin akan turun. Jadi kita akan lebih mudah gelisah ketika terlalu panas ya dibanding terlalu dingin. Nah, ini tekanan udara antara ibu dengan janin yang dikandungnya. Coba lihat di sini bahwa kemampuan hemoglobin si janin itu lebih bagus dibanding kemampuan hemoglobin si ibu dalam mengikat oksigen. Seperti yang saya katakan tadi, kita bisa hidup mungkin dalam 3 menit, 4 menit tanpa oksigen di paru-paru, karena kita punya oksigen di sel yang masih ada. Tapi kalau pada bayi mungkin tidak bisa seperti itu. Kekurangan oksigen dalam jumlah sedikit itu sudah beresiko terhadap kehidupannya. Ya. Jadi toleransi terhadap kekurangan oksigen itu lebih tinggi pada ibu dibanding pada si bayi. Nah, ini proses bagaimana oksigen diikat dan dilepas. Coba dilihat, ini saat di paru-paru kita mengikat oksigen. Ya, ini dinding dari alveolus. Oksigen akan diikat oleh hemoglobin. Ya, dalam bentuk HbO2. HbO2, ikatan antara oksigen dengan hemoglobin akan melepaskan ion H+. Ya, ion H+ nanti akan digunakan oleh HCO3- untuk melepaskan karbon dioksida. Jadi, sel darah merah belum bisa untuk melepaskan karbon dioksida sebelum mengikat oksigen. Ya. Jadi walaupun tinggi CO2 di darah, namun kadar oksigen di udara tidak ada, di alveolus tidak ada, maka CO2 belum bisa dilepaskan. Karena syarat untuk melepaskan CO2 harus ada ion H+. Dan ion H+ dihasilkan ketika hemoglobin sudah mengikat oksigen. Nah, hal yang sebaliknya terjadi di sel bahwa untuk melepaskan oksigen dari darah ke sel, maka darah harus terlebih dahulu mengikat CO2. Jadi darah mengikat CO2, ikatan CO2 dengan darah nanti akan melepaskan ion H+. Ion H+ ini digunakan untuk mengganggu ikatan antara hemoglobin dan oksigen. Setelah ada H+, maka hemoglobin akan melepaskan oksigen, oksigen ditransportasikan ke dalam sel. Nah, sistem pernapasan kita dikontrol oleh otak. Ya, jadi sebagian besar aktivitas kita dikontrol oleh otak. Jadi pernapasan kita itu dikontrol oleh daerah medula oblongata dalam keadaan normal. Dalam keadaan darurat, misalnya tenggelam, kebakaran, saat kadar udara itu sangat tidak memungkinkan, ini dibantu oleh dua daerah ini. Ada namanya pneumotaksik area dan ada apneustik area. Kalau pneumotaksit ini yang apneustik ini untuk meningkatkan. Jadi ketika udara sangat sedikit, ketika oksigen sangat sedikit, maka laju pernapasan dipacu setinggi-tingginya agar oksigen didapatkan sebanyak-banyaknya. Nah, yang bertugas memerintahkan itu adalah yang bagian ini, apneustik area. Sedangkan yang ini lawannya untuk menurunkan laju pernapasan. Itu saja materi kita untuk hari ini. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.